Anda tahu kadang-kadang ketika kita menangani masalah teologis, adalah ide yang baik untuk mengajukan pertanyaan sederhana, lalu apa? Atau apa kepentingannya? Mengapa ini begitu penting? Tetapi ketika kita melihat doktrin pembenaran, dan kita mengajukan pertanyaan itu, lalu apa? Kita bertanya, apa signifikansi atau konsekuensi dari pembenaran kita? Seberapa penting bagi kita untuk dibenarkan? Dan hasil apa yang muncul darinya? Paulus menjawab pertanyaan itu di awal pasal 5 suratnya kepada jemaat di Roma. Dia mengakhiri pasal 4 dengan kesimpulan yang dia ambil dari teladan Abraham. Ketika dia berkata hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, dan kemudian dalam ayat 23 dari pasal 4, hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Baiklah, sekarang setelah menulis itu, sang rasul melanjutkan dan mengatakan kesimpulan ini. Sebab itu, omong-omong setiap kali Anda mengatakan kata sebab itu, dalam kitab suci Anda perlu berhenti dan memperhatikan bahwa apa yang ditunjukkan oleh kata itu adalah bahwa Anda akan sampai pada kesimpulan suatu argumentasi atau suatu ajaran yang penting. Itulah mengapa selalu mengherankan saya bahwa pasal-pasal baru dimulai dengan kata sebab itu. Karena kata sebab itu tergantung pada segala sesuatu yang ada sebelumnya untuk menandakan kesimpulan ini. Tetapi bagaimanapun, siapapun yang melakukan pembagian pasal-pasal ini memulai pasal 5 dengan kata itu. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, yaitu pembenaran kita oleh iman kini merupakan sesuatu yang fait accompli, sesuatu yang sudah terjadi. Ini adalah peristiwa lampau. Sekarang, karena kita memiliki peristiwa lampau itu terjadi, apa artinya itu untuk sekarang? Sekarang Paulus berkata, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya akan berhenti sejenak di tengah kalimat itu dengan demikian. Konsekuensi pertama dari pembenaran kita adalah damai dengan Allah. Nah, Paulus dan penulis perjanjian baru lainnya mengartikulasikannya dengan bahasa yang berbeda dari waktu ke waktu. Salah satu konsep terpenting yang terkait dengan ide damai dengan Allah ini adalah ide rekonsiliasi. Nah, satu hal yang mutlak penting untuk rekonsiliasi, yang tanpanya rekonsiliasi tidak akan pernah terjadi, adalah keterasingan. Orang-orang yang tidak terasingkan tidak perlu direkonsiliasikan. Jadi agar rekonsiliasi dapat terjadi harus ada semacam perpecahan, semacam keterasingan yang membutuhkan rekonsiliasi. Perjanjian baru membuatnya sangat jelas bahwa dalam natur alami kita yang telah jatuh, kita bermusuhan dengan Allah. Bahwa natur alami kita adalah keadaan keterasingan darinya. Kita tidak menginginkan Dia dalam pikiran kita. Kita tidak ingin Dia memerintah atas kita ingin lepas dari Dia. Saya diminta beberapa tahun yang lalu untuk berbicara di sebuah perguruan tinggi yang memiliki klub ateis, dan mereka minta saya dari sudut pandang apologetika untuk datang dan memberikan pelajaran kepada klub ateis. Dan saya melakukannya. Saya beritahu mereka dalam pembelajaran itu bahwa saya sangat bersedia untuk mencoba memberikan jawaban atas keberatan intelektual yang mereka miliki terhadap klaim kebenaran kekristenan dan penegasan akan keberadaan Allah. Tapi saya berkata, saya ingin Anda tahu dari mana saya berasal. Saya akan bekerja sama dengan Anda. Tetapi saya yakin bahwa Anda sudah tahu bahwa Allah itu ada. Dan masalah Anda bukan masalah intelektual, tapi masalah moral. Masalah Anda bukanlah karena tidak memiliki cukup informasi atau argumentasi yang meyakinkan untuk mengetahui bahwa Allah itu ada. Tetapi masalahnya, Anda membencinya.
Dan yang Anda butuhkan adalah berekonsiliasi dengannya. Nah, Anda bisa bayangkan mereka tidak menerimanya dengan baik. Mereka siap membantai saya. Beraninya kamu menuduh kami membenci Allah. Nah, jika Anda keluar dan menanyakan orang di jalan, apakah Anda membenci Allah? Anda hampir tak akan menemukan jawaban, ya, saya membenci dia. Namun Allah berkata bahwa kita memang membenci dia. Setiap kita dalam natur alami, kita berada dalam keterasingan ini. Dan gambaran yang digunakan di keseluruhan kitab suci adalah peperangan. Dan perang bukanlah hal yang indah. Kita hidup di masa banyak kekerasan dan kita semua akrab dengan kerusakan akibat perang. Ketika suatu perang berakhir, itu adalah peristiwa yang menggembirakan. Saya memiliki ingatan yang jelas seolah-olah baru kemarin di musim panas 1945, di mana saya tinggal untuk waktu yang singkat di Chicago. Ayah saya telah berperang di teater Eropa dan ketika konflik itu berakhir, dia kembali untuk mengundurkan diri dari ketentaraan. Tetapi perang di Jepang masih berlangsung. Dan saya sedang bermain stickball di jalan di Chicago, di mana kami memainkan permainan konyol ini, tetapi di tengah permainan saya sedang memukul, tiba-tiba terjadi kegemparan. Para wanita berlari keluar dari gedung apartemen mereka dengan panci dan wajan yang mereka pukuli dan terus membuat heboh. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan mereka semua berteriak, sudah berakhir, sudah berakhir. Perang Dunia Kedua telah berakhir. Dan saya masih dapat mengingat suasana kegembiraan yang begitu nyata terasa di udara dengan pengumuman damai. Tapi perjanjian damai hampir tidak pernah tanpa akhir. Perjanjian damai dibuat untuk dilanggar. Saya bisa membahas 3 tahun setelah 1945 pada 1948 dan menyebutkan teror yang saya alami selama Perang Dingin, di mana sebagai anak-anak, Anda tahu kami menjalani latihan di sekolah setiap minggu tentang apa yang harus dilakukan dalam kasus serangan atom. Dan perasaan menakutkan dari serangan atom yang dirasakan Rusia dan ide bahwa kami sedekat itu dengan Perang Dunia Ketiga adalah sesuatu yang menghantui kami. Tetapi, ketika Allah menyatakan damai, ketika Allah membuat perjanjian damai, tidak ada lagi ancaman pedang. Tidak ada bahaya bahwa suatu penghinaan atau kejadian lain akan membawa panasnya konflik kembali. Yeremia akan berbicara tentang nabi-nabi palsu dari perjanjian lama yang akan berkata, damai sejahtera, ketika tidak ada damai. Luther berbicara tentang perdamaian semu. Perdamaian yang hanya dalam kata-kata, tetapi tidak dalam kenyataan. Tetapi ketika kita dibenarkan, konsekuensi pertama darinya adalah damai dengan Allah. Perang sudah berakhir. Allah tidak lagi bermusuhan dengan kita, dan kita tidak lagi bermusuhan dengannya. Keterasingan telah dipulihkan, dan kita telah direkonsiliasikan sekarang dan selamanya. Itu hampir tidak pernah dibahas bahkan di antara orang Kristen saat ini. Betapa pentingnya berada dalam keadaan damai dengan Allah. Kita memiliki damainya Raja Damai. Ingatkah Anda peninggalan Tuhan kita? Dalam kata-kata terakhirnya sebelum ia mati kepada para rasul, dia berkata kepada mereka dalam wasiat terakhirnya, damai sejahtera. Kutinggalkan bagimu damai sejahteraku. Kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Luther berkata orang kafir gemetar mendengar gemerisik daun. Karena dalam keadaannya yang belum direkonsiliasikan, dia takut akan murka Allah. Nah, sekali lagi saya akan menambahkan bahwa kita diselamatkan dari Allah. Keselamatan secara mendasar dan terutama adalah dari Allah. Oleh Allah, tetapi dari Allah. Dari murka Allah. Adalah dari penghakiman Allah, kita ditebus. Dan karena kita sudah direkonsiliasikan dan memiliki damai, kita tidak perlu takut akan murka Allah, yang adalah hal paling menakutkan yang akan pernah dihadapi setiap manusia. Nah, melampaui rekonsiliasi, Paulus mengatakan di sini, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi konsekuensi kedua adalah jalan masuk atau akses. Bukan sekedar akses ke dalam anugerahnya, tetapi akses ke hadiratnya. Anda ingat bahwa hukuman bagi Adam dan Hawa adalah diusir dari Taman Eden. Mereka harus tinggal di sebelah timur Eden. Dan Allah menempatkan malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala di pintu masuk taman. Untuk tujuan apa? Untuk mencegah Adam dan Hawa kembali ke hadirat Allah. Tetapi sekarang, pedang yang bernyala-nyala itu telah disingkirkan. Tirai di bait suci telah terrobek. Dan sekarang kita memiliki akses ke hadirat Allah itu sendiri. Kita memiliki akses sebagai anak-anak yang telah diadopsi ke dalam keluarga Allah. Itu adalah bagian besar dari apa yang tercakup dalam pembenaran, yaitu adopsi ke dalam keluarga Allah, sehingga sekarang kita dapat memanggil Allah Bapa. Dan kepada orang percaya, firman Allah sering memanggil kita untuk mendekat. Dan inilah kehidupan Kristen. Untuk datang sedekat mungkin kepada Allah, penghalang telah dihilangkan. Sekarang kita dipanggil untuk datang dengan berani, tentu saja tidak dengan sombong, bukanlah suatu jalan santai di taman untuk datang ke hadirat Allah. Alkitab memanggil kita untuk mempersiapkan diri untuk datang ke hadirat Allah, dan kita juga tahu bahwa Allah ada di mana-mana, namun ada manifestasi khusus dari kehadirannya. Manifestasi khusus nomor satu dari kehadirannya adalah di rumahnya, di gereja. Terus terang saya heran ketika saya melihat bagaimana orang berpakaian sekarang ini ketika mereka datang ke gereja. Seperti mereka pergi ke pertandingan bisbol atau seperti mereka pergi ke pantai, dan saya mulai berpikir dalam hati, wah, jika orang itu diundang ke jamuan makan malam kenegaraan di Gedung Putih, mereka tidak akan berpikir untuk hadir dengan pakaian seperti itu. Datang ke hadapan presiden, apapun pendapat Anda tentang presiden, jabatannya sangat terhormat, sehingga kita dalam budaya kita dan di setiap budaya orang tahu bahwa ada waktu dan acara khusus, momen suci di mana Anda berpakaian dengan pantas. Ketika kita mendekati Allah, kita sedang datang ke hadirat yang suci, yang darinya kita sebelumnya telah diusir dan dilarang untuk masuk. Jadi sekarang ketika kita datang, kita seharusnya siap untuk datang dalam spirit kekaguman, spirit hormat, spirit sukacita, spirit nyaman, karena tahu bahwa perang telah berakhir dan sekarang kita memiliki damai dengannya. Saya ingin menambahkan konsep alkitabiah lain yang ada di sini, bahwa ketika kita dibenarkan dan memiliki akses pada anugerah di mana kita bisa datang mendekat, kita datang mendekat dalam Kristus.
Kita datang karena Dia telah mengimputasikan kebenarannya kepada kita. Tetapi kita tidak datang dalam diri kita sendiri ke dalam hadirat Allah, melainkan kita dibawa mendekat oleh penebus kita. Anda mungkin pernah belajar di kelas bahasa Yunani dan seterusnya, dan Anda tahu ada dua preposisi sederhana dalam bahasa Yunani, yaitu preposisi eis atau eis, atau preposisi en adalah cara mengatakan dalam bahasa Inggris. Tapi apakah bedanya ketika Alkitab memberitahu kita untuk percaya dalam Kristus? Alkitab memberitahu kita untuk percaya ke dalam. Nah, untuk berada di ruangan ini sekarang, kita berada di dalam ruangan, tapi untuk berada dalam tempat ini, kita harus masuk melalui pintu itu. Dan ketika kita berada di sisi lain dari pintu itu, kita tidak berada di sini. Kita harus bergerak. Kita harus bergerak dari luar sana untuk berada di sini. Dan gerakan itu dalam bahasa Yunani adalah eis. Anda bergerak masuk dalam sesuatu. Dan kita dipanggil untuk percaya ke dalam Yesus, dalam pembenaran kita. Karena kemudian ketika kita percaya ke dalam Yesus, lalu apa yang terjadi? Kita seperti yang Paulus bicarakan berulang kali, dalam Kristus, en Christo. Kita ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kita. Jadi ini adalah bagian dari konsekuensi besar dari pembenaran kita. Karena setiap orang yang dibenarkan sekarang dibawa dari luar ke dalam. Dan kita ada di dalam Kristus. Saya di dalam Kristus. Dan jika Anda seorang Kristen, ada di dalam Kristus. Dan itu mendefinisikan bagaimana kita seharusnya berelasi satu dengan lainnya. Karena bagaimana saya bisa membenci seseorang yang ada di dalam Kristus jika saya di dalam Kristus? Bagaimana kita bisa saling membenci? Kita harus dapat saling mengasihi. Karena bersama-sama kita telah dibenarkan dan kita telah dibawa ke dalam keluarga ini. Dan saya di dalam Yesus, Dia di dalam saya. Anda di dalam Dia, dan Dia di dalam Anda. Tidak heran bukan ketika Paulus dipertobatkan di perjalanan ke Damsyik, bahwa Yesus berbicara kepadanya dari surga. Dia berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Paulus bahkan tidak mengenal Yesus. Dia belum pernah bertemu Yesus. Tetapi dia sangat berkomitmen untuk menghancurkan tubuh Kristus. Jadi, Yesus berkata, "Kamu menganiaya umatku, kamu menganiaya gerejaku, kamu menganiaya aku. Karena aku di dalam mereka, dan mereka di dalamku." Kita memiliki persatuan antara kita dan di antara kita semua. Yang sekali lagi, yang merupakan bagian dari konsekuensi pembenaran kita. Dan kemudian Paulus melanjutkan, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bisa menghabiskan 6 minggu hanya untuk frasa itu, benar kan? Apa artinya bermegah dalam pengharapan? Perjanjian baru senantiasa berbicara tentang harapan, bahwa dengan iman dan pembenaran datang harapan. Dan itu adalah hal yang sulit dimengerti karena secara budaya kita mengartikan harapan dengan cara-cara radikal berbeda dengan bagaimana Alkitab mengartikannya. Dalam istilah tentang harapan, kita tidak yakin tentang sesuatu, kita tidak tahu hasil suatu pertandingan sepak bola atau hasil ujian kita ketika kita mengikuti ujian akhir. Ketika saya bertanya bagaimana ujian nantinya, Anda berkata semoga saya lulus, saya harus bisa mengerjakan dengan baik. Anda tidak yakin, Anda tidak tahu, Anda tidak pasti. Sebenarnya Anda takut. Tetapi harapan dalam perjanjian baru bukanlah suatu perasaan yang berhubungan dengan keinginan atau angan-angan. Harapan adalah suatu kepastian tentang apa yang akan datang di masa depan, yang telah dijanjikan di masa lalu atau di masa sekarang. Itulah mengapa disebut sauh bagi jiwa. Harapan memberi stabilitas bagi orang percaya. Dan harapan yang ada di sana adalah iman yang melihat ke depan, percaya bahwa Allah
akan melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Jadi dengan iman dan pembenaran kita, datang juga harapan ini. Dan itu adalah harapan akan kemuliaan. Apa yang ingin saya lihat lebih dari apapun adalah kemuliaan Allah yang dibukakan manifestasi murni. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana rasanya memandang wajah Kristus di surga? Menatap penglihatan indah ini, Visio Dei, melihat dia sebagaimana dirinya dalam kemuliaannya, dilingkupi oleh kemuliaan Allah. Nah, kita memiliki harapan itu. Dan harapan itu, kata Paulus, membuat kita tidak malu. Kita tidak akan pernah dipermalukan karenanya. Karena harapan itu tidak mungkin gagal. Inilah yang memberi kita dasar untuk pengudusan kita. Karena kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bukan sebagai orang yang tidak memiliki harapan, sebagai orang yang berusaha untuk menjadi semakin dan semakin serupa dengan gambar Kristus. Tetapi mungkin itu tak akan terjadi. Tidak. Kita tahu itu akan terjadi. Pengudusan kita dikerjakan atas dasar keyakinan akan pembenaran kita. Itulah sebabnya Petrus berkata, supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Milikilah keyakinan akan keselamatan Anda sehingga Anda dapat menjadi serupa dengan gambarnya dalam pengudusan Anda. Jadi sekali lagi, konsekuensi lain dari pembenaran adalah pengudusan kita. Dan relasi antara pembenaran dan pengudusan itu sangatlah penting untuk kita pahami, dan disitulah perdebatan muncul, misalnya dalam surat Yakobus, di mana ia tampaknya menentang pembenaran hanya oleh iman dari Paulus. Tetapi apa yang terjadi di sana adalah suatu diskusi tentang relasi pembenaran dan pengudusan. Dan mudah-mudahan kita akan segera melihat dengan seksama relasi itu antara apa yang diajarkan Yakobus dan apa yang diajarkan Rasul Paulus yang telah kita lihat di sini di surat Roma.